Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Al-Muslim Jawa Timur, Bapak Ibu wali murid kelas 1 sampai kelas 6 SD Al-Muslim, Ustadz Ustadzah yang berbahagia, serta anak-anakku semuanya mulai kelas 1 sampai kelas 6 yang selalu Ustadzah banggakan. Salat serta salam semoga tetap tercurah ke riba Nabi besar Muhammad SAW. Anak-anakku semuanya yang Ustadzah banggakan, hari ini adalah tepat tanggal 10 November, di mana kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Makna dari pertempuran Surabaya merupakan pertempuran tentara dan misi proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu Tentara Britania Raya dan India Britania. Puncaknya terjadi pada tanggal 10 November tahun 1945. Usai pertempuran ini, dukungan rakyat Indonesia dan dunia internasional terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia semakin kuat. Jika dahulu pahlawan identik dengan perjuangan melawan penjajah yang mengantarkan Indonesia pada kemerdekaan, saat ini makna pahlawan bisa dipahami sebagai sosok yang bisa memberikan ide, gagasan, karya yang dapat membawa ke perubahan yang lebih baik. Ini adalah bentuk penghargaan kita terhadap jasa para pahlawan yang mempertahankan bangsa Indonesia, dan karena perjuangannya lah kalian semua dapat bersekolah dengan merdeka. Pahlawan bagi generasi milenial juga dipersepsikan sebagai sebuah aktivitas yang memberi inspirasi dan pengaruh positif bagi masyarakat. Pahlawan bagi milenial adalah suatu tindakan nyata yang memberi manfaat kepada masyarakat luas. Oleh sebab itu, marilah kita isi dengan kegiatan yang positif sebagai upaya menghargai dan menghormati para pejuang bangsa yang telah mengobarkan semangat kemerdekaan di negeri kita tercinta. Baiklah anak-anak, selamat Hari Pahlawan. Tetap semangat memberikan yang terbaik untuk Indonesia tercinta. Demikian sambutan yang dapat Ustadzah sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sang pemimpin? Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya sehingga kita semua bisa memperingati Hari Pahlawan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang berbahagia, calon sang pemimpin, peristiwa 10 November 1945 menjadi salah satu pertempuran terbesar dalam sejarah bangsa. Peristiwa itu memperlihatkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia memiliki kekuatan. Pertempuran tersebut dipicu oleh berbagai hal. Yang pertama, insiden Hotel Yamato. Sebulan setelah memproklamirkan kemerdekaannya, Indonesia kembali diguncang berbagai insiden. Di Surabaya, Belanda mengibarkan bendera negara mereka di Hotel Yamato. Insiden ini membuat warga setempat marah karena pada waktu itu pemerintah Indonesia sedang gencar-gencarnya memberikan informasi kepada rakyat mengenai makna kemerdekaan. Bukan itu saja, pemerintah kala itu juga melakukan sosialisasi
setelah menetapkan bendera merah putih sebagai bendera nasional, di berbagai daerah muncul wacana untuk mengibarkan bendera merah putih. Surabaya pun tidak ketinggalan. Masyarakat saat itu ramai mengibarkan bendera ke berbagai sudut kota. Namun, sekutu yang saat itu memenangkan Perang Dunia Kedua ingin mengambil kendali wilayah jajahan dari Belanda. Hal itu membuat tentara Inggris yang tergabung dalam AFNI datang untuk melucuti tentara Jepang. Namun, saat itu pihak Inggris juga memiliki misi lain, yaitu mengembalikan Indonesia ke administrasi pemerintahan Belanda. Anak-anakku calon sang pemimpin, bahkan perwakilan nikah turut membonceng pihak Inggris. Peristiwa ini akhirnya membuat sekelompok orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru tanpa persetujuan pemerintah Indonesia di Surabaya. Bendera tersebut berkibar di tiang paling atas Hotel Yamato pada malam hari. Pagi hari, setelah pengibaran bendera tersebut, masyarakat Surabaya yang melihat bendera Belanda sudah berkibar merasa marah dan murka. Mereka menganggap Belanda tidak menghargai usaha dari rakyat Indonesia yang telah memproklamirkan kemerdekaannya. Pengibaran bendera Belanda ini akhirnya membuat para pemuda bersih tegang dengan orang-orang Belanda. Para pemuda yang diwakili oleh Residen Sudirman, yang didampingi oleh Sidik dan Haryono, kemudian menemui perwakilan Inggris, Polekman, serta orang-orang Belanda di sana. Pertemuan tersebut bertujuan untuk berunding dan menurunkan bendera yang memicu amarah masyarakat Surabaya. Namun, Polekman menolak usulan tersebut. Dia bahkan juga menolak mengakui kedaulatan Indonesia. Segera setelah pertemuan, Polekman mengeluarkan pistol yang memicu perkelahian di lobi Hotel Yamato. Di luar gedung hotel, massa yang datang semakin banyak. Mereka mendukung Residen Sudirman membuat inisiatif agar bendera tersebut diturunkan. Residen Sudirman lalu keluar dan mengatakan jika perundingan tidak menemui titik temu. Akhirnya, para pemuda yang masih berada di luar gedung memanjat naik ke atas hotel dan menurunkan bendera Belanda. Setelah itu, mereka merobek bagian biru dari bendera tersebut dan hanya menyisakan dua warna, yakni merah dan putih. Bendera yang telah disobek tersebut kemudian dipasang kembali ke puncak tiang. Segera setelah bendera kembali terpasang, masyarakat memekikkan seruan "Merdeka!". Peristiwa ini kemudian menjadi awal dari berbagai pertempuran pertama antara pihak Indonesia dengan tentara Inggris. Anak-anakku, calon sang pemimpin. Yang kedua, pembunuhan Jenderal Malabi. Tewasnya Jenderal Aubertin Walter Scholtem Malabi disebut menjadi faktor utama pertempuran pada 10 November. Peristiwa ini dipicu saat rakyat Surabaya menginginkan gedung Internatio bebas dari militer Inggris yang berujung pada percekcokan dan pertempuran antara kedua belah pihak. Meski begitu, hingga saat ini belum jelas siapa yang bertanggung jawab atas pembunuhan perwira kerajaan Inggris tersebut. Berbagai sumber yang ada mengemukakan hal berbeda. Ada yang menyebut Malabi tewas saat ada aksi tembak-menembak
dengan penduduk Surabaya pada tanggal 30 Oktober 1945. Namun, ada juga yang menyatakan jika Mallabi tewas karena granat dari anak buahnya yang berusaha melindungi. Granat tersebut meleset dan malah terkena mobil yang ditumpangi oleh Mallabi, hingga kemudian terbakar. Kejadian itu disebut menjadi penyebab tewasnya Mallabi. Terbunuhnya Mallabi akhirnya membuat Inggris mengultimatum rakyat Surabaya untuk menyerahkan berbagai senjata sebelum pukul 06.00 pada 10 November. Tetapi ultimatum tersebut tidak dihiraukan. Rakyat Surabaya saat itu memutuskan untuk tetap melawan. Yang kedua, pembunuhan Jenderal Mallabi. Peristiwa ini dipicu saat rakyat Surabaya menginginkan gedung Internatio bebas dari militer Inggris, yang berujung pada percekcokan dan pertempuran antara kedua pihak. Meski begitu, hingga saat ini belum jelas siapa yang bertanggung jawab atas pembunuhan perwira kerajaan Inggris tersebut. Berbagai sumber yang ada mengemukakan hal berbeda. Ada yang menyebut Mallabi tewas saat ada aksi tembak-menembak dengan penduduk Surabaya pada tanggal 30 Oktober 1945. Namun, ada juga yang menyatakan jika Mallabi tewas terkena granat dari anak buahnya yang berusaha melindungi. Granat tersebut meleset dan malah terkena mobil yang ditumpangi Mallabi, hingga kemudian terbakar. Kejadian itu disebut menjadi penyebab tewasnya Mallabi. Terbunuhnya Mallabi akhirnya membuat Inggris mengultimatum rakyat Surabaya untuk menyerahkan berbagai senjata sebelum pukul 06.00 pada 10 November. Tetapi ultimatum tersebut tak dihiraukan. Rakyat Surabaya saat itu memutuskan untuk tetap melawan. Hingga terjadilah pertempuran yang dikenal dengan nama peristiwa 10 November dan diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran 10 November meninggalkan bekas bagi para pejuang dan mereka yang menjadi korban. Dikutip dari buku Indonesia dalam Arus Sejarah edisi 6 tahun 2012 menggambarkan sekutu yang pada awalnya melihat Indonesia sebagai Heetjadste Volk de Wereld atau bangsa terhalus di dunia, kini menjadi bangsa yang lebih liar, ganas dan garang. Pertempuran tersebut berlangsung hingga beberapa hari dan berakhir pada tanggal 28 November 1945. Kantor berita Reuters kala itu melaporkan ribuan orang Indonesia menjadi korban serbuan militer sekutu. Adapun korban dari pihak tentara dan masyarakat Surabaya diduga mencapai 20.000 orang. Sementara korban dari pihak sekutu diperkirakan mencapai 1.500 orang. Atas perjuangan rakyat Surabaya dalam melawan penjajah, pemerintah akhirnya mengenang peristiwa tersebut sebagai Hari Pahlawan. Untuk itu, anak-anakku, sang pemimpin, mari
kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas jerih payah para pejuang yang telah rela berkorban untuk mempertahankan kemerdekaan. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan segala tindakan yang baik, segala pemikiran-pemikiran yang maju, sehingga tidak akan mengecewakan para pahlawan-pahlawan yang telah gugur. Dan akhirnya anak-anakku semuanya sang pemimpin, mari kita panjatkan doa kepada seluruh pahlawan yang telah meninggal. Semoga beliau-beliau semuanya menjadi syuhada, mendapatkan tempat yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala hadiniyah wa ala riyatin sholihah. Wabi khususi semua syuhada, para pejuang yang telah gugur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sang pemimpin, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Hari ini bertepatan tanggal 10 November, kita memperingati Hari Pahlawan. Nah, tahukah kalian apakah Hari Pahlawan itu? Mengapa tanggal 10 November kita sebut sebagai Hari Pahlawan? Dan mengapa kota Surabaya disebut sebagai kota pahlawan? Proklamator kita, Bapak Insinyur Soekarno, mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Nah, sudahkah kita menjadi bangsa yang besar? Lalu, sudahkah kita menghargai jasa para pahlawan? Nah, pada peringatan Hari Pahlawan tahun ini, Ustazah Aida akan mengajak kalian untuk berkunjung ke Museum 10 November yang ada di Surabaya. Di sana kita akan belajar tentang sejarah perjuangan para pahlawan dalam merebut dan memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia. Mau mengikuti keseruan Ustazah di sana? Ayo. Nah, jangan lupa sebelum berangkat kita baca doa naik kendaraan dulu ya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Alhamdulillah kita sudah sampai nih di Museum 10 November. Masih semangat kan mengikuti perjalanan Ustazah? Harus dong, seperti semangatnya para juang, seperti halnya semangat juang arek-arek Surabaya pada peringatan 10 November 1945. Nah, sekarang Ustazah akan ajak kalian masuk ke dalam menemui narasumber kita hari ini. Beliau nanti akan menjelaskan dan menjawab semua pertanyaan tentang Hari Pahlawan dan juga tentang Kota Pahlawan. Ayo ikuti Ustazah.
inilah pemandu kita hari ini, narasumber kita hari ini bersama Kak Wardah. Assalamualaikum Kak. Iya, Kak Wardah hari ini akan menjelaskan dan menjawab semua pertanyaan tentang sejarah Hari Pahlawan. Kak Wardah, kita sapa dulu yuk siswa-siswi SD Al Muslim Jawa Timur. Halo. Oke, hai adik-adik semuanya. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wardah. Sini saya sebagai pemandu wisata di sini. Nanti yang akan nemanin kalian jalan-jalan di Tugu Pahlawan sama musim 10 November. Ya, kita langsung masuk aja Kak. Oke, silakan. Yuk, kita masuk dulu ya. Oke, jadi Ibu, sebelumnya saya mau kenalin satu spot dulu sebelum kita masuk ke musim 10 November. Kita ada namanya mobil dari Bung Tomo. Nah, mungkin kalau kalian orang Surabaya asli, area Surabaya asli pasti nggak asing sama yang namanya Bung Tomo. Jadi salah satu tokoh yang membakar semangat area Surabaya untuk tetap mempertahankan kemerdekaan. Nah, ini adalah salah satu bukti material dari beliau, yaitu sebuah mobil dengan merek Opel Kapitan buatan Jerman tahun 1950-an. Oke, sekarang kita langsung lanjut masuk ke dalam museum. Ya, baik Kak, sebelum kita masuk, sang pemimpin jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan ya. Oke, oh iya Kak, untuk museum ini sendiri, kalau boleh tahu didirikan sejak kapan ya? Jadi kalau untuk museum ini didirikan tanggal 10 November 1991. Mulai didirikannya. Tapi kalau secara diresmikannya tanggal 10 November 1998. Tapi secara grand openingnya tanggal 19 Februari tahun 2000 oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Gus Dur ya Kak ya? Oke. Presiden yang keempat, kalau seandainya untuk tubuhnya lebih lama lagi malahan, jadi lebih dulu tubuh, setelah itu museum. Oke, baik. Langsung aja kita masuk ya Kak ya, melihat koleksi yang ada di dalam Museum 10 November. Yuk, kita masuk. Sebelum kita masuk, perlu diketahui bahwa kita akan berada di kedalaman 7 meter di bawah permukaan tanah. Nah, jadi kenapa kok museumnya ini dibangun di bawah tanah? Supaya tidak menghalangi pandangan dari keberadaan Tugu Pahlawan. Oke. Jadi nanti kita akan masuk ke dalam museum dan apa saja sih yang ada di museum. Jadi museum 10 November ini adalah museum khusus terkait dengan peristiwa pertempuran 10 November. Jadi nanti kita akan bisa lihat seperti pidato Bung Tomo, terus setelah itu koleksi-koleksi senjata rampasan, koleksi-koleksi yang senjata yang digunakan saat pertempuran tempo dulu. Ada semua ya Kak ya? Ada semua. Oke. Yuk. Yuk, jalan-jalan dulu. Tapi sebelum itu kita akan masuk di sini. Ini ada namanya Hotel Oranye. Ada gambaran gedung-gedung Surabaya tempo dulu. Nah, sampai sekarang masih digunakan, atau mungkin kalian pernah tahu peristiwa perobekan bendera Belanda? Iya. Nah, itu terjadi di Hotel Oranye, atau kalau waktu itu jadi Hotel Yamato. Hotel Yamato. Nah, Oke. sekarang namanya menjadi Hotel Majapahit. Hotel Majapahit. Masih ada ya Kak ya sekarang? Masih ada sampai Masih sekarang ada. dan nggak berubah sama sekali. Oke. Nah, kita lihat di relief dinding sebelah kiri kita ada gambaran peristiwa pertempuran 10 November itu terjadi di bawah jembatan viaduk. Nah, jembatan viaduk itu di mana? Tepat di belakang dari Tugu Pahlawan. Nah, jadi ini situasi perlawanan arek-arek Surabaya melawan tentara Inggris hanya menggunakan senjata yang seadanya. Seperti itu gambarnya. Nanti lebih detailnya ada di bawah museum. Baik Kak.
Yang pertama di sini ada foto terkait dengan peletakan batu pertama dari pembangunan Tugu Pahlawan dilakukan sendiri oleh Insinyur Soekarno. Setelah itu next kita ke foto selanjutnya ada tugu 1 tahun setelah diresmikan. Jadi masih berbentuk tugu dan taman. Ini belum ada museumnya. Iya. Jadi masih kayak alun-alun. Jadi cuma sebuah tugu dan taman. Setelah itu ada foto dari jembatan viaduk yang tadi saya katakan ada pertempuran 10 November itu terjadi di sini. Nah, jembatan itu pun sampai sekarang masih ada dan masih aktif sampai sekarang. Oke, kita langsung masuk ke museum. Kita menuju ke kiri. Sudah masuk di musim 10 November. Jadi kita masuk ke Surabaya pada masa proklamasi. Apa sih itu Surabaya pada masa proklamasi? Jadi situasi Surabaya waktu itu gimana sih ketika Indonesia sudah merdeka ya Kak ya? Jadi waktu itu Indonesia merdeka nggak langsung tanggal 17 Agustus nyampe ke Surabaya, melainkan 1 hari setelah itu. Kenapa? Karena harus melalui media cetak seperti ini. Jadi kan proses untuk media cetak kan harus proses cetak, setelah itu dikirim, setelah itu baru diterima. Nah, beda kalau zaman sekarang kan ada kayak WhatsApp group nih, langsung informasi langsung menyebar kemana-mana. Nah, kalau zaman dulu harus pakai media cetak seperti ini. Bisa hari itu juga melalui radio, tapi tidak langsung menggunakan bahasa Indonesia, melainkan pakai bahasa Sandi Morse. Jadi kalau kalian yang belajar pramuka, yang pakai fluid, nah itu seperti itu. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan jadinya seperti itu. Nah, supaya Jepang nggak paham kalau kita memproklamasikan kemerdekaan, proklamasi tadi diubah menjadi bahasa Jawa dan Madura. Nah, alasan yang kedua, karena mayoritas warga Surabaya adalah sukunya Jawa dan Madura. Kembali ke koleksi ini. Nah, ini ada Apa ya Kak ya? Nah, kalau yang sebelah yang gede ini namanya handycam. Nah, kalau yang kecil itu namanya kustel atau kamera. Jadi kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang kita handphone sudah bisa buat merekam video, bisa foto. Kalau dulu masing-masing nih, handycam sendiri, foto sendiri. Dan itu pun cukup berat. Nggak kayak sekarang, zaman sekarang makin berubah, makin ringan beratnya. Itu asal ya Kak ya pada Semuanya waktu itu asli. ya? Nah, yang kedua ada mesin ketik. Mesin ketik ini media menulis lebih tepatnya. Media menulis pengganti kalau sekarang jadi laptop dan komputer. Tapi bedanya kalau mesin ketik ini hanya bisa menulis angka, huruf, dan simbol. Nggak bisa membuat gambar. Oke, kita lanjut lagi ke sini, namanya Barisan Keamanan Rakyat. Nah, ini cikal bakal dari berdirinya TNI. Nah, jadi awal mula nama TNI itu namanya BKR, Barisan Keamanan Rakyat. Setelah itu ganti menjadi TKR, Tentara Keamanan Rakyat, dan sekarang jadi TNI. Jadi sudah 3 kali ganti. Oke, sang pemimpin, sekarang kita sudah berada di lantai 2 Museum 10 November. Nah, di lantai 2 ini ada banyak sekali peninggalan sejarah, peninggalan saat pertempuran 10 November ya Kak ya? Oke, selanjutnya mungkin nanti dijelaskan sama Kak Wardah.
Oke, jadi sekarang kita lagi berada di lantai 2 Museum 10 November. Ini lebih ke arah benda-benda yang digunakan ketika pertempuran. Mulai dari area Surabaya sendiri sampai musuh-musuh kita, ada dari Belanda, Jepang, sampai Inggris. Nah, sekarang kita menuju ke senjata tradisionalnya rakyat Indonesia. Nah, pasti kalian nggak asing sama yang namanya bambu runcing. Nah, bambu runcing gimana? Bambu runcing ini senjata tradisionalnya rakyat Indonesia, terbuat dari pohon bambu yang diruncingkan ujungnya. Nah, jadi ujungnya runcing itu sebagai senjata kita. Bayangin, hanya menggunakan bambu runcing seperti ini, kita bisa mengalahkan lawan-lawan kita yang menggunakan senjata yang bagus-bagus seperti ini, kayak tembak, senapan, itu mereka pakai itu. Kita hanya menggunakan bambu runcing, ketapel, dan juga keris seperti itu. Oke, kita menuju ke diorama ini. Nah, di sini lebih ke menceritakan bagaimana setelah proklamasi itu terjadi dan bagaimana situasi rakyat Surabaya waktu itu. Nah, yang pertama di sini ada namanya diorama dari penyerbuan markas Kempetai. Nah, apa sih itu markas Kempetai? Jadi markas Kempetai itu sekarang jadi Tugu Pahlawan. Jadi sebelum adanya Tugu Pahlawan yang kalian lihat sekarang semegah ini, dulunya juga ada bangunan yang megah juga seperti ini. Tapi bangunan ini adalah bangunan yang paling ditakuti oleh rakyat Surabaya. Jadi kenapa? Markas ya Kak ya? Betul. Karena markas. Karena markas, benar. Karena lebih ke selain markas juga, ini markas untuk pengadilan. Jadi waktu zaman Belanda dulu digunakan markas pengadilan Belanda. Ketika zaman Jepang digunakan sebagai markas militer. Nah, jadi kalau rakyat Surabaya ini menentang pemerintahan dari Jepang, mereka akan dibawa ke sini, diinterogasi di sini, disiksa di sini sampai akhirnya dibawa ke penjara Kalisosok. Seperti itu. Lanjut ke pertempuran yang gak kalah menarik lagi, yaitu pertempuran atau perobekan bendera Belanda di atas Hotel Yamato. Nah ini, jadi terjadi di Hotel Yamato atau yang sekarang jadi Hotel Majapahit. Jadi waktu itu teman-teman, rakyat Indonesia ini setelah merdeka mereka happy banget, sudah benar-benar senang banget. Mereka mengibarkan bendera merah putih dari ukuran kecil sampai besar di setiap rumah, di setiap gang. Tapi ternyata tanggal 19 September masih ada bendera Belanda yang berkibar di atas Hotel Yamato. Nah, rakyat Surabaya yang melihat, mereka nggak terima. Kita sudah merdeka, kita sudah senang-senangnya nih mengibarkan bendera kita sendiri, kok masih ada bendera Belanda. Rakyat Surabaya langsung menuju ke Hotel Yamato supaya mereka menurunkan bendera, tapi tidak diturunkan juga. Ya wis, area Surabaya nggak punya jalan lain selain bertempur di sini. Di sini terjadi pertempuran yang lumayan besar, tapi tidak besar. Jadi setelah pertempuran ternyata ada 2 orang pemuda yang lolos naik ke atas hotel menggunakan tangga yang diestafet, menurunkan bendera merah putih biru tadi, bendera Belanda yang dirobek yang warna biru. Jadi supaya cepat menghasilkan bendera Indonesia. Setelah itu dikibarkan kembali jadi merah putih. Baik, kita lanjut ke pembentukan dari BKR. Pembentukan BKR ini terjadi di Gedung Nasional Indonesia di Jalan Bubutan, Surabaya. Nah, jadi ini merupakan cikal bakal pembentukan dari TNI Surabaya juga, berada di Gedung Nasional Indonesia. Kalau kalian jalan-jalan ke Surabaya, kalian harus juga ke Museum Dr. Sutomo. Dr. Sutomo di mana itu Kak? Itu di Jalan Bubutan. Jalan Bubutan. Di Gedung Nasional Indonesia. Ini Dr. Sutomo beda sama Bung Tomo ya. Jadi kebanyakan orang akan mengira Dr. Sutomo sama dengan Bung Tomo. Beda ya Pak? Beda. Jadi kalau Dr. Sutomo ini pendiri dari kayak Budi Utomo, terus penyebar semangat itu Dr. Sutomo. Kalau Bung Tomo ini yang menyebarkan, membangkitkan semangatnya arek-arek Surabaya. Jadi beda. Kalaupun Dr. Sutomo ini lebih dikenalnya sebagai dokter. Kalau Bung Tomo, beliau adalah penyiar radio. Lanjut lagi.
Ini di gedung yang sama, tapi ini pembentukan dari Komite Nasional Indonesia (KNI). Jadi ini ibaratkan di atasnya DPR, di bawahnya MPR. Jadi tengah-tengah. Gitu. Kita lanjut lagi ke koleksi yang cukup besar, yaitu koleksi senjata rampasan yang digunakan rakyat Surabaya untuk melawan kembali tentara-tentara penjajah kita. Nah, salah satunya ini benda-benda yang cukup besar ya, punya kita. Ini semuanya rampasan. Jadi gimana cara kita merampas? Kita harus bisa mengalahkan. Lebih ke mengalahkan lawan kita dulu. Setelah itu kita ambil semua harta, semua senjata mereka. Nah, perlu diketahui bahwa ada satu senjata yang masih aktif sampai sekarang, yaitu ini masih bisa ditembakkan. Mungkin saya kasih contoh satu ya, untuk nembakannya ya. Aman ya Kak ya? Aman. Jadi seperti itu. Itu merupakan senjata rampasan dari Jepang. Nah bayangin, dulu kita melawan tentara-tentara Jepang hanya menggunakan bambu runcing, tapi kita bisa menang melawan orang-orang yang pakai senjata yang besar-besar seperti itu. Kenapa? Hebat ya Kak ya? Betul sekali. Karena mereka punya tekad yang kuat, mereka punya semangat, mereka hanya punya dua pilihan, merdeka atau mati. Jadi kalau dia nggak mau merdeka, ya udah mati. Gitu. Jadi benar-benar kita harus rela menumpahkan darah, keringat, nyawa untuk mempertahankan kemerdekaan ini tadi. Nah, kalau yang sebelah sini, ini lebih ke situasi pertempuran tempo dulu. Sangat ricuh, nggak terkontrol sama sekali. Benar-benar tank itu kalau keluar rumah langsung ada tank seperti ini. Kita diserang dari udara, darat, dan laut. Dari sisi manapun kita diserang. Kita lanjut lagi. Nah, kita menuju ke sini. Nah, ini adalah penyerangan dari arah udara. Nah, jadi kita diserang juga lewat udara menggunakan pesawat seperti ini. Gambarannya seperti ini. Ini adalah pilot yang mengendarai pesawat dari Inggris. Nah, yang belum kenal Bung Tomo, ini Bung Tomo. Nah, dia yang mengobarkan semangat arah-arah Surabaya untuk tidak menyerah. Jadi nanti kita akan dengar gimana sih pidato Bung Tomo itu, gimana sih Bung Tomo membakar semangat arah-arah Surabaya itu. Nanti kita akan lihat ya. Nah, lanjut lagi di sebelah sini. Nah, ini ada gambaran terkait dengan kalau kalian sudah pernah ke Tugu Pahlawan, kalian akan melihat patung Soekarno. Setelah itu belakang ada pilar putih berdiri. Iya, yang masih ada sampai sekarang ya Kak ya? Betul. Nah, itu adalah replika. Sebenarnya itu replika, bukan asli. Jadi yang asli sudah hancur akibat dari pertempuran 10 November. Nah, inspirasi dari dibangunnya pilar-pilar tadi adalah ketika bangunan yang asli sudah roboh. Seperti ini. Jadi itu hanya sebuah inspirasi. Nah, bangunan aslinya seperti ini. Jadi sudah seperti istana negara. Tapi seperti yang saya katakan tadi, bangunan yang paling ditakuti oleh rakyat Surabaya. Jadi kita menuju ke diorama statis lagi. Nah, ini beda cerita. Nah, kalau ini perundingan antara Indonesia sisi yang kanan, Inggris yang sisi kiri. Yang putih itu Indonesia Kak? Betul. Nah, jadi ini perundingan sebelum adanya pertempuran di Jembatan Merah. Jadi ini perundingannya merundingkan kita ini harus gencatan senjata. Jadi sebelum adanya pertempuran di Jembatan Merah, kita sebenarnya ada proses gencatan senjata, ada proses damai. Nah, dan itu disetujui oleh rakyat Surabaya.
Jadi setelah perundingan ini, rakyat Surabaya dalam beberapa jam itu hening, nggak ada perang sama sekali. Nah, tapi ketika setelah mereka konvoy menuju ke gedung internasional yang ada di Jembatan Merah, di sana ternyata ada yang menyerang kita duluan. Jadi entah itu dari sisi mana, ada sebuah tembakan di sana. Rakyat Surabaya kalau sudah mendengar suara tembakan, mereka akan melawan. Mereka akhirnya di sana terjadi baku tembak yang sangat dahsyat, hingga mengakibatkan salah satu kapten dari kebanggaan Inggris, yaitu A.W.S. Malabi, mati. Jadi A.W.S. Malabi itu adalah kapten kebanggaan dari Inggris. Dia juga terlibat dalam pertempuran perang dunia pun dia terlibat. Dia tetap hidup di perang dunia, tapi dia tewas ketika pertempuran di Surabaya. Nah, itu yang membuat tentara Inggris marah sama rakyat Surabaya. Nah, kalau yang sebelah sini, setelah W.S. Malabi mati, wakil-wakil dari Inggris yang lain mereka nggak terima. Mereka mengancam rakyat Surabaya, kalau rakyat Surabaya tidak menyerahkan senjata, Surabaya akan dihanguskan. Surabaya akan digempur dari darat, udara, dan laut. Nah, sikap dari rakyat Surabaya ini menolak seperti ini. Jadi mereka nggak mau. Kita rakyat Surabaya asli, ngapain kamu ngancam-ngancam? Mereka menggeruduk, mereka mendemo rumah dari markas dari tentara Inggris waktu itu. Kita lanjut ke yang ketiga. Ini ada pertempuran 3 hari namanya di kantor pos Kebon Rojo. Jadi ini kantor pos pusatnya Surabaya yang ada di pas belakang Tugu Pahlawan ini. Jadi ini adalah markasnya BKR, tapi sengaja dirampas oleh tentara Inggris. Nah, ini adalah situasi ketika rakyat Surabaya berusaha untuk menyelamatkan kembali gedung ini. Lanjut lagi ke ini, ada sebuah pulau. Ini nama pulaunya sangat unik. Namanya adalah Pulau Nyamukan. Nyamukan? Nyamukan. Mungkin banyak nyamuknya ya. Jadi Nyamukan ini perbatasan antara Surabaya, Gresik, dan Madura. Jadi waktu itu tentara Inggris juga menyerang warga Pulau Nyamukan. Tapi ketika mereka tahu bahwa A.W.S. Malabi sudah mati, rakyat Surabaya dan warga Pulau Nyamukan membawa tentara-tentara Inggris balik ke Surabaya melalui Tanjung Perak. Oke, lanjut lagi kita menuju ke salah satu divisi yang penting juga selain dari pertempuran dan juga kesehatan. Apa itu, Kak? Ada namanya divisi dapur umum. Dapur umum. Nah, mungkin masak ya berarti. Betul sekali. Jadi itu jangan sampai dilupain teman-teman. Yang bagian masak itu nggak boleh sampai dilupakan. Karena kalau yang nggak ada yang bagian masak, prajurit kita nggak akan pernah bisa makan. Oh iya benar, Kak. Kan ya. Jadi kan prinsipnya kita juga kalau perut kita kenyang, kita bisa berpikir, kita juga bisa punya energi untuk melakukan segala sesuatu. Nah, sama prinsip dari Bu Dar ini juga gitu. Kita perut kita kenyang, kita akan bisa melakukan apapun yang kita mau seperti itu. Nah, perlu diketahui bahwa yang bagian masak itu mulai dari anak usia 12 tahun sampai lansia. Nah, kalian umur berapa nih sekarang? Udah 12 tahun belum? Kalau udah 12 tahun, bisa masak apa nih kalian? Jadi, jangan mau kalah sama generasi zaman dulu. Zaman dulu sudah bisa masak segalanya gitu kan. Terus yang bagian untuk mengirimkan makanan ada anggota BKR. Nah, kalau sekarang jadi TNI. Jadi diambil, dikasihkan ke pejuang ya, Kak ya? Kita lanjut lagi menuju ke bagian yang penting juga, yaitu bagian medis. Itu juga gak boleh dilupakan. Ini bagian medis ini peralatan-peralatan yang digunakan dokter-dokter waktu itu untuk menangani warga Surabaya yang terluka. Ada suntikan, ada perban, ada penyangga tulang, ada kasa. Dan kalau yang sebelah situ itu ada sepeda. Nah, itu ada sepeda. Sepeda ini bukan untuk sebenarnya mode transportasi. Nah, Buat itu, Kak, mobilitas waktu itu? ya betul. Tapi ini lebih kepada mantri. Berarti Jadi seperti dokter. Ya betul. Kalau zaman dulu
kalau orang sakit, dokter yang keliling cari pasien. Kalau sekarang kan enggak, kita yang sakit kita yang ke dokter. Kita yang datangi dokternya. Kalau dulu mantri itu keliling, mereka mencari apa ada yang sakit atau enggak gitu kan. Jadi menggunakan sepeda seperti ini. Ini namanya kalau sekarang sepeda kebu. Sepeda kebu. Sepeda kebu. Gitu. Oke, nah kita setelah tadi kita ke lantai 2, kita turun lagi nih ke lantai 1. Kita ada namanya zona dari rumah sakit Simpang. Nah, kalau kalian nggak tahu apa sih rumah sakit Simpang itu, jadi kalau rumah sakit Simpang ini rumah sakit darurat, sebenarnya rumah sakit RSUD lebih tepatnya, RSUD zaman dulu yang digunakan rakyat Surabaya yang terluka akibat dari pertempuran. Jadi mereka yang terluka akan dibawa langsung ke rumah sakit Simpang ini. Nah, pertanyaannya, sekarang rumah sakit Simpang ini masih ada atau belum? Masih ada atau enggak? Jadi rumah sakit Simpang ini sudah nggak ada. Sudah. Nah, terus sekarang bangunannya jadi apa? Jadi Delta Plaza. Oh, Delta Plaza yang sekarang itu Kak ya? Atau sekarang lebih dikenalnya Surabaya Plaza. Sebelahnya Monumen Kapal Selam. Nah, jadi bentukannya seperti ini teman-teman. Cukup horor. Jadi horor banget seperti ini. Ini digunakan untuk rakyat Surabaya yang terluka akibat dari pertempuran. Setelah itu kita menuju ke sana. Ini ada namanya membumi hanguskan kota Surabaya, supaya tentara-tentara Inggris yang masih ada di Surabaya mereka pergi dari Surabaya. Jadi dampak dari itu semua rakyat Surabaya pun ikut imbasnya. Jadi mereka juga mengungsi keluar kota Surabaya. Mungkin kalau kalian sudah pernah dengar Jalan Surabaya Mojokerto. Iya. Nah, itu cikal bakal dari pertempuran 10 November. Oh, awalnya dari sini berarti ya? Iya, betul. Jadi mereka itu kenapa kok Surabaya Jalan Surabaya Mojokerto? Mereka memang melarikan diri. Mereka ngungsi, mereka lari dari Surabaya ke Mojokerto itu jalan kaki. Supaya menghindari dari gedenya pertempuran yang ada di Surabaya itu tadi. Oke, setelah tadi dari lantai 2 kita kembali ke lantai 1. Di sini Ustazah dan mungkin sang pemimpin juga ada pertanyaan. Kenapa Kak tanggal 10 November kita peringati sebagai Hari Pahlawan? Nah, jadi kenapa kok di tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan? Karena benar-benar pada tanggal 10 November 1945 itu adalah pertempuran yang cukup besar, yang banyak melibatkan orang, masyarakat, karena kita waktu itu juga kondisi sudah merdeka, tapi kita masih dijajah lagi nih. Ya. Nah, itu mengapa pertempuran 10 November itu sangat berarti sekali dan sangat besar. Gimana yang jelasinnya ya? Jadi emang bersejarah sekali sih pertempuran 10 November ini. Banyak korban juga di sana, banyak orang yang terlibat, dan sampai akhirnya tanggal 10 November juga itu kita sudah berhasil menewaskan satu orang kapten lagi. Nah, jadi namanya adalah Robert Gallagher Simon. Nah, itu juga yang membuat tanggal 10 November dinobatkan sebagai Hari Pahlawan, karena emang banyak sekali pahlawan yang gugur pada saat peristiwa 10 November 1945. Nah, sebagai bentuk dari apresiasi pahlawan kita, dibangunlah sebuah tugu yang diprakarsai oleh Insinyur Soekarno, yaitu Tugu Pahlawan. Nah, jadi sebelum saya menjelaskan gimana Tugu Pahlawan, nih dulu ada bangunan seperti ini. Ini namanya Markas Kempetai. Nah, bangunannya itu seperti ini. Jadi Tugu Pahlawan ini menggambarkan sebuah seperti paku terbalik. Jadi bukan kayak pensil. Jadi seperti paku terbalik. Itu menyimpulkan bahwa paku ini kalau kalian tidak hati-hati dan berada di bawah, kita akan tertusuk. Nah, jadi istilahnya sebagai pelindungnya rakyat Surabaya, dibangunlah sebuah tugu dan juga sekaligus untuk memperingati peristiwa pertempuran 10 November tadi, yang pusatnya juga ada di sekitar daerah sini. Nah, kalau kalian pernah tahu Tugu Pahlawan juga, jadi Tugu Pahlawan itu dibangunnya menggunakan uang sebesar 323.100 rupiah.
Jadi sebenarnya kalau kecil dalam ukuran tahun ini, kalau tahun dulu ya cukup lumayan besar. Kalau setara sekarang mungkin 3,5 M-an. Di sini rute terakhir kita, yaitu pengenalan dari korban-korban atau yang terlibat dalam pertempuran. Itu banyak sekali di situ. Jadi yang ada namanya yang bagian atas itu merupakan yang kita ketahui siapa-siapa saja. Yang kosong yang bagian bawah itu adalah orang-orang yang kita nggak tahu siapa. Makanya kita sebutnya dengan pahlawan tak dikenal. Jadi sebenarnya banyak ya Pak Banyak ya sekali. pahlawan yang gugur. Betul. Jadi mungkin kalau dari kita sendiri ada sekitar 20.000 orang yang tewas, sedangkan untuk Inggris hanya 3.000 orang yang tewas. Jadi hampir 1/10 kita. Nah Kak, mungkin ada pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada sang pemimpin SD Al Muslim, bagaimana sikap kita sebagai pelajar untuk menghargai jasa para pahlawan. Nah, pesan kakak untuk teman-teman sekalian, rajin-rajin kunjungi museum, rajin-rajin membaca buku, rajin-rajin untuk tetap belajar itu pasti, karena perjuangan dulu itu pahlawan kita berperang. Sekarang perjuangan kita adalah belajar dan patuhi prokes. Iya. Baik, terima kasih banyak Kak Wardah atas penjelasan. Kita sudah diajak jalan-jalan keliling Museum 10 November. Semoga di kesempatan berikutnya kita bisa bertemu lagi. Oke. Kita mungkin saya terakhir ke siswa-siswi SD Al Muslim. Terima kasih siswa-siswi SD Al Muslim. Oke, terima kasih Kak. Nah, bagaimana nih sang pemimpin? Seru bukan perjalanan kita ke Museum 10 November? Semoga informasi yang kami berikan dapat menambah wawasan kita dan memotivasi kita untuk terus semangat dalam meraih cita-cita. Terima kasih kepada Kak Wardah yang sudah mengajak kita jalan-jalan ke Museum 10 November. Terima kasih juga kepada pihak 10 November. Terima kasih kepada tim dan Yayasan Al Muslim Jawa Timur. Dan spesial terima kasih kepada sang pemimpin yang tetap semangat mengikuti perjalanan sampai akhir. Jalan-jalan ke Tugu Pahlawan sambil belajar sejarah pejuang. Tingkatkan prestasi, raih impian untuk masa depan yang cemerlang. Sampai bertemu di reportase berikutnya. Ustazah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang pemimpin. Sampai jumpa. Hai sang pemimpin, sekarang Ustazah berada di Hotel Majapahit, di mana dulunya hotel ini bernama Hotel Yamato. Di sini dulu terjadi peristiwa perobekan bendera Belanda oleh arek-arek Surabaya. Oke, hai sang pemimpin, sekarang Ustazah berada di Monumen Bambu Runcing. Bambu runcing ini digunakan sebagai senjata oleh arek-arek Surabaya dalam melawan penjajah pada saat pertempuran 10 November. Merdeka! Merdeka! Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka! Teruskan perjuangan para pahlawan. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Merdeka!